setelah kemarin ada beberapa rekan pemuda ke rumah saya minta pendapat dan seterusnya terkait limbah baru, limbah kontak yang disebabkan oleh golden, sehingga meresahkan masyarakat. Jadi limbah itu juga tidak hanya di Lamongan Kota, ternyata juga berimbas kepada wilayah Turi yang belahan selatan. Ada 2-3 desa itu juga terimbas bau. Jadi mohon maaf, ini pabrik ini berimbas kepada 2 kecamatan, Lamongan Kota dan Turi. Kami aktivis sangat peduli, kami respect akan keluhan rekan-rekan yang ada di Pelosok Wahyu, karena kami anggap mereka juga saudara kami, mereka juga patut kami dampingi. Selama ini katanya sudah ada mediasi berkali-kali, tapi nol hasil. Terkait mediasi hari ini kami hormat. Saya selalu aktivis dan kami sudah bersurat kepada Kapolres terkait aksi besok, ada aksi damai, bukan aksi anarkis. Kami menyampaikan pendapat depan umum juga dilindungi oleh undang. Kami tidak anarkis. Kami menyampaikan pendapat biar mediasi yang sudah berkali-kali dilakukan hanya nol. Saya sayangkan mediasi pada hari ini tidak mengundang instansi terkait pabrik yang pernah perizinan. Sudah sah tidak perizinan pabrik itu yang perlu kan bertanya. Yang pertama Pak Ades ya. Yang kedua LH terkait AMDAL dan terkait limbah yang punya hak atas adalah L. Apakah diundang? Tidak diundang. Jadi mohon maaf, besok demo kami adalah terkait kelayakan daripada olahan limbah. Kalau tidak layak, kami aktivis dan pemuda meminta untuk ditutup sementara karena mengganggu masyarakat. Terkait kesehatan masyarakat juga bau, yang indikasinya bisa mengganggu kesehatan. Mohon maaf. Makanya tadi saya bilang ke Kapolsek, mohon maaf karena ini tidak ada instansi terkait yang bisa yaitu nanti memberikan solusi, opsi dan seterusnya terkait penanganan limbah. Kami tetap aksi. Mohon maaf Pak. Dan kami tidak akan aksi anarkis. Kemarin saya bilang 300 bangsa di Dinsos tidak anarkis, tertib. Dan kami menyampaikan aspirasi dengan santun. Ini kita bicara tentang persoalan ada yang salah satu lembaga yang protes tentang limbah di pabrik Kalimantan. Ini yang di sebelah kiri saya Pak Anton dari perusahaan, dari Mbak Monika dari perusahaan, dan ini Mas Dayat dari HRD, dan Pak Kades, Pak Agus. Saya kepingin mulai dari yang perusahaan. Sebenarnya ada apa sih Mas? Kok sampai ada yang salah satu lembaga protes terhadap limbah pabrik Kalimantan ini? Ya, jadi ini ya mungkin yang dipermasalahkan selama ini di warga itu adalah timbulnya bau. Nah, bau itu ternyata dikenal sebagai limbah atau benda. Saya kurang tahu. Kalau menurutnya bau itu kan memang ditemukan dari proses, dari timbulnya bau. Bukan limbahnya. Nah, dari proses itu berarti bukan bau. Nah, selama ini kita akan cari dari proses apakah itu. Masih banyak faktor yang menimbulkan bau itu. Mungkin dari proses produk, kita banyak produk Pak ya. Mungkin nanti kita lihat produk mana yang akan menimbulkan bau. Dari situ kita akan melakukan analisa apakah di produk A atau B atau C yang mana ini. Nah, sampai dengan kalau bau kita akan melakukan perbaikan. Selama ini proses itu enggak semua proses produk itu bau. Karena ada beberapa proses yang memang menimbulkan bau. Nah, itu kita akan mengkaji, menganalisa apakah itu dari proses bahan bakunya atau proses dari mesinnya. Nah, di situ kita akan melakukan perbaikan. Kalau selama ini emang bau itu meresahkan untuk dari warga. Bisa. Tapi kalau untuk limbah, kita masih limbah, yang berarti bukan limbah ya. Limbah kita masih kategori masih aman limbah. Tapi untuk bau ini saya kata ini dari proses. Dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan perusahaan? Ya, dalam waktu dekat ini kita akan mencoba untuk melihat apakah dari yang menimbulkan bau itu proses itu kita akan secepatnya untuk melakukan analisa perbaikan. Ya, apakah dari bahan bakunya atau dari sistem prosesnya. Nah, kita akan secepatnya untuk melakukan kajian atau analisa atau perbaikan. Nanti moga-moga nggak lama kita akan bisa menemukan dari proses itu apa sih yang memberikan bau. Nah,
akan melakukan perbaikan itu. Kira-kira ada rentang waktu enggak yang Pasti itu bergulir ya Pak, kalau soal rentang waktu kan kita menganalisa sesuatu itu kan tidak bisa secara langsung, pasti bergulir. Cuman dari yang punya ini sebenarnya kalau bau sendiri sebenarnya bukan bau limbah seperti itu kalau saya ya Pak, itu baunya memang dari istilahnya pakannya, karena kan kita tidak dipakan ikan itu, jadi sehingga pakannya juga aromanya aroma ikan dan udang ya. Kita akan kaji itu, kita akan melakukan kesalahan, pasti kan berproses. untuk Pak Kades ya? Oke. Memang benar nggak itu terjadi? Apa itu? Bau limbah. Oh iya, kalau bau iya. Makanya dalam musyawarah tadi kan saya sampaikan bahwa untuk persoalan yang lain masih bisa sudah bagus lah ya. Walaupun belum maksimal gitu ya. Banyak kayak hal-hal yang hubungan lain kan kita selama ini komunikasi dengan baik. Cuma memang ada satu saja yang agak mengganggu adalah masalah polusi bau itu. Dan memang ini sudah PR lama. Ini Pak Dayat ini sudah tahu sejak pertemuan pertama dulu memang kesepakatannya bagaimana meminimalisir bau ini agar tidak mengembang kemana-mana gitu ya. Nah memang itu PR, artinya ya sudah, ini mungkin kesepakatan yang kedua yang intinya juga sama, bahwa bagaimana solusi menghilangkan atau meminimalisir bau ini agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Itu aja sih, kalau yang lain nggak ada masalah lah. Hubungan kita bagus, cuma kalaupun ada beberapa hal yang kurang maksimal ya nanti kita ngobrol lagi gitu. Terus bagaimana respon rencana demo salah satu lembaga fisioterapi? Ngapunten, kalau insya Allah kalau warga sih saya rasa nggak ada ya. Saya kemarin tanya ke Karang Taruna juga nggak ada yang tahu menahu tentang itu. Artinya kalau emang ada satu dua ya monggo lah. Saya sebagai Kades juga nggak bisa menghalangi, ini negara demokrasi. Kalau saya halangi juga wah Pak Kades sih gimana kan gitu. Artinya ya monggo saja. Tapi kalau dari warga saya pikir masyarakat kita masih sangat enak untuk diajak diskusi kok gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak RW, Pak Kasun itu kan garis besar dari masyarakat kita itu walaupun gerundel, tapi kan kalau bisa disampaikan dengan musyawarah, dengan diskusi, dan itu bisa ada titik temu, kenapa harus demo kan begitu. Intinya dari yang disampaikan oleh warga, yang disampaikan oleh Pak RW, Pak Kasun, Pak Naryo, hampirnya sama. Masyarakat tidak menghendaki demo sebenarnya gitu loh. Masyarakat nggak menghendaki demo. Tapi masyarakat tetap berharap bahwa ada perubahan, ada perbaikan, jangan sampai ini baunya ini mengganggu. Karena jangankan warga, saya aja terganggu gitu loh. Masalah bau ini. Nah ini PR buat teman-teman di PT SGHI, Scar Golden ini, bagaimana bau ini bisa diminimalisir. Terus Pak Kades kan pernah bikin forum paguyuban pekerja ya, ada 100 orang. Itu bagaimana lihat dalam? Kalau teman-teman kan tidak fokus ke itu menurut saya. Jadi teman-teman itu lebih kepada bagaimana kuota jumlah pekerja, apakah sudah terpenuhi atau belum, kan itu aja. Kemudian bagaimana kerja di perusahaan itu nyaman atau tidak. Mungkin teman-teman lebih fokus ke arah sana. Artinya yang tidak dikendaki oleh teman-teman dengan membentuk suatu paguyuban itu adalah jangan sampai pekerja itu dalam tanda kutip misalnya didolimi, diputuskan secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Itu saja yang menurut teman-teman ya, masalah kesejahteraan dan lain-lain, hanya itu aja. Kalau masalah bau limbah ya semua bau gitu, tapi tidak fokus ke arah sana. Pak Dayat, bagaimana hubungan perusahaan dengan masyarakat Trotoar? Apakah sudah baik? Ya, selama ini kita hubungan sudah baik Pak ya. Dari tentunya banyak kita tergantung dari program-program yang sudah dijalankan sama desa. Ya, dari CSR atau nanti ada istilahnya ada program-program yang lain, kita itu sudah baik hubungannya ya. Mungkin dari bantuan atau pembangunan apa, ada istilahnya event-event apa, kita itu dari perusahaan setiap bantu Pak. Intinya itu kita dari desa dengan warga kita hubungannya nggak ada masalah, semua baik. Jadi nggak ada masalah dengan masyarakat ya? Ya nggak ada masalah.